Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati segenap para hadirin, para kader penggerak halal dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Pusat Kajian Halal ITS. Di sini kami ingin menyajikan sebuah profil buat kajian halal ITS yang dikepalai, dinakodai oleh Setio Gunawan, saya sendiri, dan Bu Nur Aini Rahmawati. Outline yang ingin kami sajikan, pertama adalah tren halal di dunia, yang kedua tren halal di Indonesia, dan program kerja Pusat Kajian Halal ITS. Dimulai dengan laporan dari GIRNI tahun 2008 yang menjelaskan bahwa Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani Muslim akan kehilangan kesempatan yang signifikan dari hulu sampai hilir. Dan juga didukung oleh laporan dari Global State Islam Economy tahun 2019 tahun 2020 yang melaporkan bahwa Indonesia naik 5 peringkat dari tahun sebelumnya ranking 10 sekarang menjadi ranking 5. Di sini ada 6 kategori. Yang pertama adalah makanan halal, kedua keuangan syariah, ketiga wisata halal, busana muslim, media dan rekreasi halal, serta kosmetik dan obat-obatan halal. Di sini tampak bahwa Indonesia yang notabene mayoritas muslim di dunia, yang terbesar di dunia, hanya masuk di kategori keuangan syariah dengan peringkat 5, wisata halal peringkat 4, busana muslim peringkat 3. Dan menyedihkan sekali bahwa di kategori makanan halal, Indonesia tidak termasuk dalam top 10. Dan juga kosmetik dan obat-obatan halal, Indonesia tidak termasuk top 10. Di sini juga kami sampaikan bahwa tren program studi industri halal maupun produk halal yang ada di perguruan tinggi di luar negeri, ada 4 perguruan tinggi di Malaysia yang telah membuka program studi baik S1, S2 maupun S3, yaitu University Sains Islam Malaysia, University Teknologi Malaysia, University Putra Malaysia, University Islam Antarabangsa Malaysia. Histori sertifikasi halal di Indonesia itu dimulai pada tahun 88 ketika ditemukannya kasus turunan produk babi seperti gelatin berada di terindikasi ada di produk-produk di masyarakat, sehingga penjualan produk tersebut turun sampai 30%. Akhirnya para ulama Indonesia membentuk organisasi masyarakat yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan berhasil menyelesaikan kasus tersebut dengan didirikannya suatu perusahaan atau lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika atau disebut dengan LP-POM. Dan pada ketika tahun ini sertifikat halal masih bersifat sukarela. Kemudian pada tahun 2001 terjadi skandal Ajinomoto di mana terindikasi dalam prosesnya bersinggungan dengan barang haram. Dan tahun 2014 pemerintah mengeluarkan undang-undang tahun 2014 nomor 33 terkait sistem jaminan halal, dan akhirnya 5 tahun berikutnya yaitu tanggal 17 Oktober 2019 sertifikasi halal menjadi wajib. Perhatian pemerintah atau negara hadir di masyarakat
telah disebutkan untuk mengawasi masalah halal, yaitu didirikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disebut dengan BPJPH. Kemudian untuk masalah baik buruknya makanan, obat-obatan itu bagi manusia, itu didirikannya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dan untuk keuangan syariah, negara hadir melalui Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah atau KNKIS. Ini adalah step kewajiban sertifikasi halal untuk makanan dan minuman telah dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019, dan untuk non makanan dan minuman itu akan dimulai tanggal 17 Oktober tahun 2021. Beberapa profesi baru hadir dan sangat dibutuhkan dengan adanya kewajiban sertifikasi halal ini. Yang pertama adalah penyelia halal. Jadi setiap badan usaha atau setiap industri produksi catering dan sebagainya harus mempunyai penyelia halal. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 28. Tugas dari penyelia halal adalah mengawasi proses produk halal di perusahaan atau di UKM, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasikan dengan proses produk halal, mendampingi auditor halal dari lembaga pemeriksa halal atau LPH pada saat pemeriksaan. Dan juga profesi baru yang sangat dibutuhkan yaitu auditor halal. Sesuai dengan pasal 14, auditor halal mempunyai tugas memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan, memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk, memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan, meneliti lokasi produk, peralatan, ruang produksi dan penyimpanan, memeriksa distribusi dan penyajian produk, memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha, dan melaporkan hasil pemeriksaan atau mungkin pada lembaga pemeriksa halal. Alhamdulillah sejak tahun 2016 ITS sudah mempunyai pusat kajian halal. Pusat Kajian Halal ITS menempati gedung Research Center ITS, lantai 5, Jalan Teknik Kimia Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Ini adalah gedung Research Center dari luar, seperti ini. Layanan Pusat Kajian Halal ITS meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk pendidikan, menginisiasi terbentuknya masyarakat sadar halal atau kita sebut dengan tagline-nya kader penggerak halal melalui kuliah gratis, training, dan workshop. Dan penelitian mengembangkan dan mempublikasikan hasil-hasil riset terkait halal melalui fasilitas lab uji. Kita mempunyai PCR dan juga jurnal halal riset. Ini adalah alamat dari jurnal riset kami. Untuk pengabdian masyarakat, kami mencoba mengembangkan komunitas binaan terkait pembinaan sertifikasi halal. Sekali lagi, terkait pembinaan sertifikasi halal, bukan untuk memperoleh sertifikat halal. Atau PKH ITS tidak mengeluarkan sertifikat halal. Dan untuk keperluan tracer bahan-bahan halal, alhamdulillah kita sudah mempunyai aplikasi data produk halal di dunia, bisa diakses di http://halal.hd.is.its.ac.id seperti berikut. Berikut adalah salah satu program kerja kami di tahun 2020 ini, yaitu kuliah gratis periode yang pertama, dan kami akan memaparkan materi seperti pengertian halal haram, pengertian najis, pengenalan bahan baku, pengenalan sistem jaminan halal, sertifikasi halal, dan keuangan syariah. Dan alhamdulillah telah banyak pendaftar sampai melebihi dari kuota, dan
pada akhirnya kami tidak bisa menjalankan program ini karena ada wabah pandemi corona, dan saat ini kami ubah menjadi online dan hadir bersama Bapak Ibu sekalian di kelas Google Classroom. Berikut adalah label UKM binaan PKITS. Jika memenuhi standar sistem jaminan halal dan mempunyai izin edar, artinya siap mendaftar sertifikasi halal dari MUI, maka kami akan memberikan label A. Kemudian label B ini kami berikan nanti bagi UKM yang memenuhi standar sistem jaminan halal namun belum mempunyai izin edar. Dan label C akan kami berikan bagi UKM yang mengikuti pelatihan penggerak halal full materi untuk menunjukkan keseriusan terhadap halal ini. Dan semua binaan PKITS label A, label B, label C akan mendapatkan nomor registrasi QR Code ID dan terhubung dengan web PKITS. Ini juga salah satu contoh pembinaan UKM terkait produk halal yang telah kami lakukan. Kami menyediakan pelatihan penjual halal dengan 5 materi wajib dan membantu UKM untuk menyiapkan dokumen sistem jaminan halal, yaitu 11 kriteria wajib. Dan ini adalah contoh produk dari binaan PKITS. Jadi 90% gelatin yang diproduksi di dunia adalah berbahan dasar mamalia, yakni dari kulit babi maupun kulit sapi. Dengan fish gel ini merupakan produk gelatin berbahan dasar limbah perikanan yang diproduksi dengan menerapkan konsep jaminan halal. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa bergabung dengan kami dan kami hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Kami juga dari PKITS membuka halal influencer ITS. Jadi para mahasiswa, relawan-relawan baik dari mahasiswa, tendik maupun dosen ini bergabung di kami dan kami memberikan nama sebagai halal influencer ITS. Demikian Bapak Ibu sekalian, highlight dari kami, cintailah produk-produk yang ada logo halalnya. Demikian sekali lagi dari kami, mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.